Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari web yang kami buat. Di sini saya perkenalkan dulu ada saya sendiri yaitu Nadif Sukardawi, ada Niam Sukri, ada Taki Wijedan, ada Muhammad Kayan Saleh dan juga Dakil Rumam. Pertama ini web ini akan dijelaskan oleh Pak Rumam dulu di bagian fungsi dan kemudahan ya. Silakan. Oke, terima kasih untuk ketua kelompok saya. Di sini yang pertama ialah gambaran umum sistem. Uh, Kelompok saya akan menjelaskan fungsi sistem serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Sistem yang kami atau kelompok kami kembangkan merupakan sistem informasi perpustakaan berbasis web yang bertujuan untuk mendisiplinkan mendigitalisasi proses peminjaman buku. Dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara berkomputerisasi sehingga lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Halaman login yang pertama dong. Oke, pada bagian ini ialah ditampilkan halaman login. Halaman tersebut berfungsi sebagai gerbang utama sistem untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses layanan perpustakaan. Dengan adanya autentikasi pengguna, keamanan data peminjaman dan data buku dapat terjaga dengan baik. Fitur ini menunjukkan bahwa sistem sudah memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaannya. Yang ketiga ialah halaman registrasi. Selanjutnya, halaman registrasi ini ialah fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun secara mandiri tanpa harus melalui proses manual. Dengan adanya registrasi, sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan untuk pengguna baru, sehingga sesuai dengan kebutuhan perpustakaan yang ingin memberikan layanan cepat dan praktis. Yang keempat ialah dashboard atau halaman utama. Nah, pada halaman utama atau dashboard ini, pengguna akan melihat tampilan awal sistem setelah berhasil login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang mengarahkan pengguna ke fitur-fitur utama seperti katalog buku, peminjaman, dan riwayat peminjaman. Tampilan yang sederhana dan terstruktur membantu pengguna memahami alur penggunaan sistem dengan mudah. Di sini katalog buku. Di sini ialah menampilkan halaman katalog buku. Pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan lengkap dengan informasi judul, penulis, dan status ketersediaan. Fungsi ini sangat penting karena membantu pengguna menentukan buku yang ingin dipinjam tanpa harus mencari secara manual. Yang kedua ialah detail buku. Detail buku. Di sini di halaman detail buku ini sistem menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai buku yang dipilih. Di halaman ini, di halaman ini juga tersedia opsi untuk melakukan Di halaman ini juga tersedia opsi untuk melakukan penyusun. Fitur ini menunjukkan bahwa sistem telah mengintegrasikan informasi dan tindakan peminjaman dalam satu halaman sehingga lebih efisien bagi pengguna. Yang ketujuh adalah proses peminjaman buku. Nah, proses ini, slide ini.
menunjukkan proses peminjaman buku. Ketika pengguna melakukan peminjaman, data akan langsung tersimpan di dalam database dan status buku akan berubah secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah berjalan secara real time dan mampu mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Yang ke-8 adalah halaman My Browsing atau riwayat peminjaman. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar buku yang sedang dipinjam. Fitur ini sangat membantu untuk memantau status peminjaman mereka, termasuk memastikan buku dikembalikan tepat waktu. Dari sisi fungsi, fitur ini menunjukkan bahwa sistem memberikan transparansi informasi kepada pengguna. Eh, yang ke-9 adalah proses pengembalian buku. Sama, putusan. Pada slide ini menampilkan proses pengembalian buku. Setelah buku dikembalikan, sistem akan memperbarui status buku secara otomatis. Fitur ini memastikan data peminjaman tetap konsisten dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di perpustakaan. Yang 10 adalah profil pengguna. Pada halaman profil pengguna ini, sistem menampilkan informasi akun pengguna. Halaman ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya terfokus pada data buku, tetapi juga memperhatikan pengelolaan data pengguna sebagai bagian penting dari sistem web ini. Ya, sesuaian dengan kebutuhan pengguna. Dari seluruh fitur yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Pengguna dapat mengakses informasi dengan cepat, melakukan peminjaman secara mandiri, dan memantau status peminjaman tanpa bergantung pada petugas perpustakaan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada ketua kelompok. Nah, terima kasih dari Umam terkait dengan penjelasan fungsi dan kebutuhan pada sistem saat ini. Selanjutnya, penjelasan terkait dengan UI dan UX dari web ini akan dijelaskan oleh saudara Taki Wijdan. Maksud silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua. Saya akan menjelaskan tentang UI UX yang ada di web ini. Nah, sistem dari perpustakaan ini dirancang menggunakan memperhatikan aspek UI, yaitu user interface, dan UX user experience, yang diperuntukkan untuk memudahkan para penggunanya. Dari sisi UI, tampilan aplikasi menggunakan layout. Dari sisi UI, kita ngebuat tampilan dari web ini menggunakan layout yang sederhana gitu, dan konsisten dengan sidebar sebagai navigasi di utama sebagai dengan sidebar sebagai navigasi utama di sisi kiri halaman. Nah, sidebar ini memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur penting seperti halaman beranda, katalog buku, peminjaman, riwayat peminjaman, dan profil penggunaan pengguna tanpa harus berpindah halaman secara berulang. Nah, itu jadinya eh, di navigasinya itu di kiri itu udah ada semua gitu, nggak harus yang masuk kita pencet terus pencet lagi gitu. Nah, untuk pemilihan warna yang dominan terang serta penggunaan font sans serif memberikan kesan bersih, modern, dan nyaman dibaca. Setiap halaman memiliki struktur yang rapi dengan pembagian konten yang jelas, seperti penggunaan grid pada halaman katalog buku, sehingga informasi buku dapat ditampilkan secara teratur dan mudah dipahami.
Kemudian tombol dan from dirancang dengan visual yang jelas sehingga pengguna dapat mengenali fungsi setiap elemen dengan cepat. Nah, ini untuk tombol dan form yang tadi dijelasin sama teman saya di pertama. Nah, ini itu kan dengan visual yang jelas gitu dan pengguna juga kayak mudah gitu buat menggunakannya. Nah, selanjutnya untuk dari sisi UX-nya itu atau user interface-nya ini, nah kita ini ngebuat sistem ini apa ya, memiliki alur penggunaan yang logis dan efisien gitu. Nah, eh, pengguna dapat dengan mudah memulai dari proses login yang tadi tuh yang di awal dijelasin sama teman saya di pertama, terus melihat daftar buku, coba ininya buat melihat daftar bukunya. Nah, itu banyak tuh ada 6 buku yang kita sebagai contoh. Nah, selanjutnya eh, apa selanjutnya bisa juga mengakses detail buku yang tadi juga teman saya di pertama jelasin. Terusnya di sini juga kita bisa melakukan peminjaman hingga memantau riwayat peminjaman. Jadi si pengguna ini bisa apa ya, minjem bukunya dan memantau riwayat peminjaman gitu. Apa aja buku yang udah dibaca dan dipinjam gitu. Nah, terus konsistensi tampilan di setiap halaman membantu pengguna beradaptasi dengan cepat tanpa harus mempelajari ulang cara pengguna sistemnya. Nah, selain itu, desain sistem sudah responsif sehingga dapat digunakan pada berbagai ukuran layar, baik desktop maupun perangkat mobile. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses sistem perpustakaan kapan saja secara keseluruhan. Penerapan UI dan UX pada sistem ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengalaman pengguna yang sederhana, efektif, dan mendukung aktivitas pengelolaan serta peminjaman buku secara optimal. Mungkin dari saya untuk penjelasan UI UX-nya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan atau dibalikan ke ketua kami. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Sudah. saudara Kaki menjelaskan tentang desain UI dan UX-nya. Nah, ini akan dijelaskan bagaimana sih implementasi teknis dari web ini, bagaimana dia dibuat, ya dibuat lalu bagaimana implementasinya dan dijelaskan oleh saudara ini Syukri. Persilakan waktunya. Ya, pada website perpustakaan ini di bagian front end merupakan bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui browser. Halamannya, boleh Mam. Pada website perpustakaan ini, bagian front end merupakan bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui browser. Front end dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini HTML digunakan untuk menyusun tampilan utama seperti halaman login, tabel daftar buku, dan form peminjaman. Ya kalau minta. CSS berfungsi untuk mengatur tampilan agar website terlihat rapi dan konsisten. Sementara itu, JavaScript digunakan untuk menangani interaksi pengguna seperti validasi input, menampilkan peringatan, serta konfirmasi sebelum menghapus data. Kombinasi ketiga bahasa ini membuat tampilan website menjadi interaktif dan mudah digunakan. Dan pada bagian backend, website ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman server side. Di sini PHP bertugas memproses semua logika aplikasi seperti menerima data dari form, menjalankan proses tambah, ubah, dan hapus data buku maupun anggota, serta mengatur alur peminjaman dan pengembalian buku. PHP juga berperan sebagai penghubung antara front end dan database.
Alasan menggunakan PHP adalah karena bahasa ini mudah diintegrasikan dengan HTML, sederhana untuk pengelolaan data, dan sangat cocok digunakan untuk aplikasi berbasis CRUD. Dan untuk bagian database, website ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Database berfungsi untuk menyimpan seluruh data penting seperti data buku, data anggota, serta data transaksi peminjaman. SQL dipilih karena mampu mengelola data secara terstruktur, memiliki performa yang baik, dan terintegrasi dengan PHP melalui koneksi database. Dengan adanya database, banyak ngomong. data dapat disimpan secara permanen dan dapat dipanggil kembali saat dibutuhkan oleh sistem. Dengan kata lain, alur website ini dimulai dari front end saat pengguna melakukan input data, kemudian data tersebut diproses oleh back end menggunakan PHP, dan selanjutnya disimpan atau diambil dari database MySQL. Alur ini membuat sistem berjalan secara terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Sekian penjelasan dari implementasi teknis dari website ini. Saya kembalikan kepada ketua kelompok kami. Nah, terima kasih dari Niam Sukri yang telah menjelaskan bagaimana implementasi dari website ini dibangun. Setelah itu akan ada penjelasan mengenai tentang keamanan dan validasinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kalau untuk bisa dilepas dulu nggak? Di-lockout website ya. Nah, pertama untuk keamanannya, di sini ada namanya password. Nah, password ini digunakan sebagai keamanan paling dasar lah, keamanan dasar dari sebuah website, supaya tidak asal orang masuk menggunakan email atau bahkan NIM kita, supaya ada yang namanya privasi yang membuat semua masing-masing anggota bisa merasa aman dari segala macam gangguan dari luar selain diri sendiri. Nah, di sini password juga di bagian juga di sini website sama tampilan ini di bagian password, coba ini klik di bagian password itu isi apa gitu asal di password coba masukkan ini kata-kata sandingnya. Nah, di sini kata sandingnya itu dibuat tidak terlihat oleh siapapun, yang membuat orang-orang dari misalnya luar yang dengan sengaja mengintip atau mengkulik kita tidak tahu apa pada saat beliau masukkan. Nah, selain itu di bagian servernya juga dibuat keamanan lebih benar lagi, yaitu dengan membuat enkripsi supaya yang hanya bisa mengetahuinya yaitu sistem dan diri kita sendiri. Nah, contohnya coba ke servernya admin kan di lokal ini di admin. Nah, di sini terlihat bahwa password yang masukkan oleh siapapun itu nanti akan dienkripsi ke bahasa yang ngacak gitu, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh sistem dan pengguna yang memasukkan passwordnya. Sehingga di sini keamanannya lebih tingkat lagi, supaya di server apa tahu ada yang ingin mencuri datanya, tidak akan tahu password dari masing-masing anggota atau admin yang ada. Nah, sekarang di bagian website-nya coba kan masuk ke berandanya. Masuk ke beranda ini website.
Nah, di sini terlihat tadi bahwa untuk masuk ke dalam website harus ada validasi yaitu setidaknya terdaftar. Jadi salah satu anggota anggota perusahaan yang nanti anggota itu akan disimpan di dalam servernya, server data-data server. Nah, siapapun yang tidak terdaftar maka harus mendaftar dulu. Nah, mendaftar dulu hingga nanti bisa masuk ke dalam situs ini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam situs ini, maka sistem akan memvalidasi bahwa kita itu telah masuk ke dalam situs ini. Hingga kalau misalnya kita keluar dari situs ini, selama kita masuk atau login, maka ketika kita kembali ke sini, maka akan kembali ke beranda, bukan ke menu login. Coba di ini, dihapus, habis itu diketik lagi. Ditutup dulu, situsnya habis itu dibuka lagi. Ini ditutup dulu, habis itu buka lagi. Terusnya ini. Logout ya. Enggak ditokat di ini, tutup dulu, tutup. Di X, silang. Terus itu dibuka lagi gitu. Udah. Kalang ini nih gak bisa buka sini dulu. Tapi ini di X, pustaka Ini. digital ya. Nah, bisa buka lagi coba. Oh, Buka lagi. Yang tadi. Ya, buka lagi coba. Tadi ada yang beranda. Nah, ketika masuk lagi, maka langsung masuk ke dalam berandanya atau ke bagian lainnya. Karena dari awal telah ada validasi kalau kita telah login. Seperti itu. Nah, kemudian dari dengan penjelasan mengenai tentang keamanan dan validasinya, setelah ini akan ada penjelasan mengenai tentang demo dan juga demo dari seluruh demo dari seluruh fitur yang ada di situs web ini yang akan dijelaskan oleh saudara Rehan Saleh. Silakan waktunya. oke. Makasih. Makasih. Nah, di sini apabila ingin membaca buku atau ingin melihat lebih lengkap, kita tinggal buka di yang detail buku. Nanti di sini penjelasan judul, penulis, sama penerbit dan penerbit. Nah, di sini kita tinggal memilih buku. Nah, kita konfirmasi ke dulu. Oh, nah kita konfirmasi ke nama. Nah, di sini nanti ketahui ya, buku yang kita pinjam itu apa saja, dan di bawahnya bisa melihat riwayat pinjam itu seperti buku yang sudah dikembalikan dan bisa melihat mereka pinjam dan tanggalnya, dan di sini statusnya sudah disimpan. Nah, kalau kita pencet kembalikan waktu, kita pencet konfirmasi pengembalian. Nah, di sini apa namanya? Udah ada riwayat pengembalian buku. Nah, di dalam profil
bisa melihat informasi akun atau data diri pribadi seperti email, nomor telepon yang kita cantumkan, alamat, eh, tanggal daftarnya, dan kita juga bisa mengedit profil dan bisa mengedit nomor telepon serta alamat tinggal dan bisa mengganti paspor apa websitenya. Oh, dan di sini kita bisa mencari buku juga tanpa mencari manual, tinggal kita ketik judulnya saja. Nah, seperti ini. Mungkin karena bukunya masih sedikit, jadi masih hanya 6 buku, masih belum berpengaruh. Apabila udah ratusan buku, mungkin ini sangat-sangat berguna sekali untuk mempermudah kita untuk mencari buku yang kita ingin temukan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Ketua Nadir. Yap, tadi terima kasih kepada saudara kalian yang telah menjelaskan presentasi demo website ini. Nah, dari acara ini, sekian dari kami mulai tentang penjelasan tugas akhir dari matkul pemrograman berbasis web ini tentang situs perpustakaan digital Muhammadiyah Jakarta. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dan kekurangan. Sekian dari kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.